Salam, selamat kembali bertemu di dalam Teh Asian Serempun Channel bersama saya Yogi Narodo Tobing. Pada kesempatan kali ini ya, saya rindu untuk membagikan tips bagaimana cara melawan infeksi COVID-19 ya, secara psikologi ya. Sekali lagi secara psikologi ya, bukan secara medis ya. Nah, tips ini saya bagikan kenapa? Karena saya ketika itu pernah mengalami hal ini gitu ya. Saya tidak tahu apakah saya terinfeksi COVID-19, tapi saya mengalami gejala-gejala yang merasa tidak enak badan gitu ya. Tubuh saya drop begitu, dan saya flu, dan saya putuskan untuk isolasi mandiri gitu ya. Memang tidak lama, hanya sekitar 3 hari saya terserang, tetapi setelah saya lakukan hal-hal ini gitu ya, ini membuat tubuh saya semakin membaik gitu ya. Dan saya, puji Tuhan, sampai saat ini dengan pertolongan Tuhan, saya tidak merasakan gejala-gejala yang lebih mengkhawatirkan gitu. Tapi sebaliknya saya sehat gitu ya. Apa saja itu? Nah, saya ini mempersembahkan video ini untuk kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi tertekan, yang sedang ada di rumah sakit atau yang sedang isolasi mandiri gitu ya. Yang pertama yang saya lakukan ketika itu adalah ketika saya terserang, imun saya terserang dan saya drop begitu ya. Yang saya lakukan adalah jangan khawatir, saya tidak khawatir gitu ya. Yang ada dalam pikiran saya ketika itu memang terbersit ya, waduh ini apakah saya COVID, apakah saya corona ya. Kenapa sih kita tuh selalu khawatir sih teman-teman, sobat Sarumpun? Karena biasanya kita tuh memikirkan apa yang belum terjadi gitu ya. Apalagi media-media sekarang tuh banyak berita-berita tentang berita-berita yang mengatakan varian-varian baru lah gitu ya, yang semakin ganas, kemudian angka kematian yang meningkat, angka yang terinfeksi semakin meningkat, rekor baru gitu ya. Padahal kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, toh yang sembuh jauh lebih banyak dibanding yang mati ya. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. Dan kita baru bisa terindikasi terkena COVID itu kalau memang kita sudah dicek gitu ya. Jadi sebelum kita dicek, kita masih banyak kemungkinan loh ya. Mungkin kalian saat ini ada yang ragu untuk dicek ya, masih takut gitu ya. Ya tidak apa-apa, itu keputusan kalian tidak usah cek, tidak apa-apa. Tapi ketika kalian memutuskan untuk isolasi mandiri, yang pertama harus kalian lakukan adalah jangan khawatir, jangan panik. Kalau bisa Anda singkirkan dulu lah berita-berita tentang COVID itu ya, yang selalu muncul di media-media kita. Mari kita fokus kepada diri kita dulu ini. Yang saran saat ini mungkin kalian sedang kurang enak gitu ya, kurang sehat. Nah, jangan khawatir teman-teman ya. Jangan pernah merasa cemas, panik, jangan khawatir. Ya, karena kalau kalian khawatir itu artinya kalian satu langkah kepada kekalahan. Kita sudah kalah terhadap lawan kita, yaitu si COVID itu ya. Padahal kita belum tahu apa nih yang menyerang kita. Apakah itu bisa jadi itu batuk biasa, demam biasa, atau mungkin hanya stres biasa gitu ya, menghadapi berita-berita yang semakin banyak gitu ya di media-media ini, membuat kita stres gitu. Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan, hanya akan mengalami kekurangan. Yang kedua adalah ketika saya terserang, badan saya terserang gitu ya, antibodi saya melemah gitu. Yang kedua adalah saya selalu mengambil inisiatif gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya. Ketika saya isolasi begitu, yang saya lakukan adalah saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Saya selalu mengambil inisiatif apa yang bisa saya lakukan. Kalau saya yang selama ini saya tahu, orang-orang yang sakit itu kan kegiatannya ya tidur gitu ya, makan, kemudian lebih banyak berbaring gitu ya. Saya tidak mau seperti itu. Pokoknya ketika saya merasa diri ada badan saya tidak enak gitu, yang saya lakukan adalah saya harus membuat metabolisme saya bagus. Yaitu pertama dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Saya tidak mau langsung langsung minum obat, istirahat, tidak. Saya olahraga dulu coba ya. Saya ketika itu lakukan push up ya. Tapi ini jangan, kalau kalian memang kalian tidak mampu gitu ya, jangan dipaksakan juga, sesuaikan dengan kondisi badan Anda gitu ya. Ketika itu saya putuskan untuk push up ya. Saya berkeringat, kemudian setelah itu saya minum air hangat ya, minum madu ya, air garam saya minum. Pokoknya inisiatif gitu ya. Seolah-olah itu kalian sedang bereksperimen dengan badan kalian ya. Oke, saya saat ini terserang. Bagaimana cara saya melawan penyakit ini gitu ya. Tidak dengan cara hanya duduk saja gitu ya di depan TV, kemudian kita ya sudah berbaring saja ya seperti pada umumnya orang gitu. Tapi kita coba bereksperimen. Kita seolah-olah ini seorang profesor gitu ya, bereksperimen gitu. Mungkin kita bisa menemukan obat baru gitu ya di saat-saat seperti ini, karena kan obat untuk COVID-19 ini belum ditemukan gitu ya. Siapa tahu kita menjadi penemu gitu ya. Mungkin kita ambil air hangat, kita campur dengan garam atau kita campur dengan madu, kita minum gitu ya. Itu bisa kalian lakukan, tapi asal jangan yang aneh-aneh ya, sobat Sarumpun ya. Misalkan kalian coba masukkan madu, kalian campurkan dengan kecap, mungkin dan sebagainya, itu kan tidak mungkin ya, dan itu aneh gitu ya.
Kolose 3 ayat 1-2 ya, Tuhan katakan di sini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus itu ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, jadi sebenarnya kita ya itu harusnya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Artinya apa sih? Seharusnya yang jadi pikiran kita ketika kita terserang penyakit itu gitu ya, ketika badan kita sedang tidak fit, bukan kekhawatiran, tetapi kita cari inisiatif, kita cari apa yang menyebabkan kita seperti ini, kita cari jalan keluarnya gitu ya. Bahkan Alkitab itu lebih lagi loh, mengatakan kita cari perkara-perkara yang di atas, kita cari perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan memang ingin sesuatu dari saat ini kita mengalami sakit itu gitu ya. Jadi kita tidak menyerah dengan keadaan kita ya, berinisiatif. Kita berinisiatif gitu ya, memikirkan kesehatan kita, kesehatan bersama ya, memakai protokol kesehatan gitu ya. Asal jangan cari inisiatif itu, cari perkara-perkara tadi dikatakan, cari perkara itu yang aneh-aneh gitu ya. Jangan kalian misalkan masukin ikan cupang ke dalam galon minum gitu ya. Wah, itu sangat-sangat aneh gitu ya. Yang ketiga, berpikir supaya kamu bisa mengalahkan sakit kamu. Jadi dalam pikiran kamu, dalam mindset kamu katakan, saya pasti bisa mengalahkan penyakit ini gitu ya. Kalau kamu misalkan adalah seorang yang suka nonton film zombie ya, film-film horor gitu, atau kalian yang suka melihat pemeran utamanya itu terluka gitu ya, kemudian dia sakit ya, parah gitu. Nah, apakah kondisi kita sampai seperti itu? Tidak kan, tentu saja. Nah, kita masih bisa berbaring di dalam kamar gitu ya, di atas kasur, kita masih bisa menikmati makanan dan juga menonton TV gitu ya, meskipun kondisi kita memang lemah gitu. Tapi kita tidak seperti orang-orang yang mungkin di dalam nonton film gitu yang begitu parah gitu ya sakitnya, sampai mungkin terkena virus dan membuat badan mereka parah banget gitu lah ya. Nah, itu yang saya pikirkan ketika saya terserang. Saya pasti bisa mengalahkan virus ini. Kenapa? Karena saya tidak separah orang-orang yang mungkin nasibnya jauh-jauh lebih parah dari saya gitu. Bahkan Tuhan Yesus katakan ya dalam Markus 16 ayat 17 di sana, Tuhan katakan kita tuh diberikan kuasa untuk apa? Untuk menumpangkan tangan ke atas orang, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang keempat adalah langkah yang keempat ketika saya terserang penyakit ketika itu dan saya bisa sembuh adalah gembira. Nah, ini kuncinya ya, gembira. Hati kita harus selalu gembira. Ingat Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah sebaliknya ya. Kalian bisa tahu. Nah, jadi ini bukan sesuatu, tidak boleh dianggap remeh nih teman-teman ya, sobat pun. Hati yang gembira itu bagaimana cara membangkitkannya ya? Sekarang itu mudah gitu. Kita bisa bercanda lah, lewat video call dengan teman-teman kita, lewat chatting lah gitu ya. Bahkan ketika kalian berimajinasi gitu ya, mencoba membayangkan satu hal yang mungkin lucu gitu ya, tanda kutip gitu ya. Kalian bisa menghibur diri kalian sendiri gitu ya. Dan itu menjadi satu kekuatan. Kelima adalah berserah. Ini yang terakhir yang saya lakukan, berserah. Berserah ini bukan pasrah loh ya teman-teman, beda sekali ya. Ketika kita berserah, artinya kita punya satu pribadi yang kita jadikan harapan gitu. Karena pribadi itu punya kekuatan yang lebih, kuasa yang lebih. Ya, kita mengenalnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentu saja. Pasrah itu artinya kita sudah tidak punya apa-apa lagi dan kita hanya ya tidak ada tempat untuk kita bergantung gitu. Ya, kita tidak tahu kepada siapa kita menyerahkan kondisi kita gitu ya. Tidak ada harapan lagi gitu. Kita sebagai orang-orang Kristen menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan. Kenapa? Karena dia sendiri sudah lebih dulu menderita daripada kita. Bayangkan Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu harus dipaksa didera gitu ya, bahkan disalibkan dan mati. Ya, kita tidak sampai seperti itu. Itu gambarannya begitu ya. Tuhan Yesus sudah lebih dulu, dan bahkan di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pengharapan yang pasti. Kita orang-orang Kristen gitu ya, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus sudah diberikan kepastian untuk masuk surga, untuk selamat. Kita sudah melakukan yang terbaik, maka kita serahkan bagian terakhir ini kepada Tuhan. Amin. Kiranya tips ini membantu kita, menyemangati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita.